Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala rabbul alamin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Para pecinta Sudais TV dimanapun Anda berada, umumnya kaum muslimin dimanapun antum berada yang sedang beraktivitas, alhamdulillah kita memuji, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Saya kembali mengingatkan melalui video ini akan kemahabesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Antum lihat suasana alam yang masih alami ciptaan Allah, dan ini bukan hasil ahli yang mampu untuk membangun, bukan seorang ilmuwan tentang pembangunan dan seterusnya, melainkan hasil dari zat yang maha membangun, yang serius membangun alam semesta ini, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin Jalla wa Ala Jalla Jalal. Allah serius, masyaallah muslimin, menciptakan alam semesta ini. Kama qala Rabbul Alamin, wa ma khalaqnas samaa'a wal ardh wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah Allah ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya la'ibin, dalam keadaan bersenda gurau. Artinya Allah serius menciptakan alam semesta ini. Demi Allah, tidak ada yang mampu menciptakan suasana seperti ini di daerah Jawa Barat ini, melainkan di balik keindahan, di balik keagungan ini ada zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu rahmat dan keselamatan sampai pada Rasulullah, baginda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang lalu kemudian mengarahkan umatnya melalui sabda beliau alaihi salatu wassalam untuk mentafakuri dan mentadaburi. Kaitan mentadaburi berarti mentadaburi Al-Quran. Kaitan mentafakuri artinya mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah. Ingat bahwa tafakkaru fi khalqillahi wala tatafakkaru fi dzatillahi. Pikirkan apa yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan, bukan memikirkan zat Allah yang sampai kapanpun akal kita tidak mampu untuk mengkasbuk tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pecinta Sudais TV dimanapun Anda berada, izinkan saya pada kesempatan yang subhanallah ini, di hari yang sangat luar biasa ini, ingin mengajak, mari kembali kita untuk memuhasabah, untuk kembali memutola'ah materi tentang arti syukur dan cara bersyukur yang sebenarnya. Dari ciptaan Allah yang sangat luar biasa ini, maka akan terungkap melalui mulut yang dhaif ini, subhanaka ma khalaqta hadza batila. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Sangat luar biasa ini. Dan semakin hati kita mengakui akan ciptaan Allah ini, maka akan memunculkan satu sifat yang luar biasa, bentuk berterima kasih kepada Allah, yaitu asyukru ala ni'amillahi tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin, yaitu bersyukur terkait kenikmatan Allah yang sangat luar biasa. Singkatnya, para pecinta Sudais TV,
dan umumnya kaum muslimin dimanapun Anda berada, pastikan bahwa syukur itu baik secara bahasa atau istilah mengarahkan kita untuk lebih mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita antarkan syukur secara bahasa yang disampaikan diantaranya oleh Syekh Az-Zauhari ya, terkait dengan syukur secara bahasa adalah at-tana ilal muhsin. Yang dimaksud adalah pujian terkait dengan pemberi kebaikan, pemberi kenikmatan. Maka ketika kita mendapatkan kenikmatan lalu kemudian kita memuji pemberinya, itu adalah asyukur lughatan. Wastilahan, sedangkan secara istilah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam salah satu kitabnya diantaranya Madarijus Salikin, beliau pernah mengatakan bahwa syukur itu secara istilah adalah perasaan yang muncul di dalam hati terkait kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dibuktikan dengan lisan. Dengan cara apa dibuktikan dengan lisan itu? Muncul di dalam lisan kita asana ya. Muncul di dalam lisan kita berupa pujian. Lalu kemudian babil qalbi, melalui hati kita dengan syuhudan wa mahabbatan, dengan persaksian dan kecintaan. Bahkan wabil jawarih, dan dengan anggota badan, dengan cara ta'atan wan qiyadan, tunduk, patuh dan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin, Sudes TV dimanapun Anda berada, singkat kata ingin saya sampaikan ya, ta'rif daripada syukur secara logoh dan secara istilah demikian adanya ya. Maka kalau kita cermati secara istilah, ini mencakup ya, cara bersyukur kita hakikatnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi melalui lisan, yang dimaksud adalah i'tirafan ya, wa thana'an. Yang dimaksud adalah pengakuan ya, dan pujian terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kemudian melalui hati tadi ya, syuhudan wa mahabbatan, artinya apa? Persaksian ya, bi anna Allah Tabaraka wa Ta'ala yaqdiru ala kulli syai'in yakhluqu ma yasha. Allah Tabaraka wa Ta'ala zat yang mampu menciptakan apa-apa yang kita tidak mampu. Maka di antara buah syukur ini, seseorang memiliki keyakinan yang benar tentang rububiyah Allah ya, tentang apa yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan. Lalu kemudian setelah lisan kita mengutarakan, lalu kemudian hati kita ya, memunculkan persaksian dan kecintaan yang sangat kepada Allah, buktikan ya, pembuktian rasa syukur kita dibuktikan dengan inqiyadan wa ta'atan, tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu misal, ketika kita mendapatkan kenikmatan, misal berupa harta, dengan lisan kita memuji alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat misalnya. Lalu kemudian dalam hati pun otomatis ya, ada kecintaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang mampu memberikan kenikmatan ini, karena tidak ada yang lain hadirin, hanya Allah. Kama qala Rabbul Alamin, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa-apa yang antum merasakan seluruhnya berupa kenikmatan itu dari Allah. Tidak ada yang mampu memberikan kenikmatan kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kemudian dengan harta tersebut dijadikan sarana untuk lebih dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan cara apa? Tasarrufun ni'am fi ridhal mun'im. Abu Bakar Jabir Al-Jazair di dalam kitabnya Minhajul Muslim, di antara bentuk kita bersyukur dengan anggota badan itu tasarrufun ni'am fi ridhal mun'im. Kita mentasarrufkan kenikmatan ada pada keridhaan pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana aplikasinya? Kita tidak melupakan bersedekah misalnya. Ada pembangunan masjid, maka kita menjadi orang terdepan
yang mengawali untuk berdonasi dengan apapun berupa harta yang kita miliki. Lalu kemudian untuk mengikuti kajian-kajian ilmu, maka kita sisihkan harta untuk membeli alat atau sarana yang menunjang ilmu, berupa alat tulis, kitab, catatan, HP yang bagus, kendaraan yang layak untuk kita pakai. Niatkan semata-mata menjadi sarana untuk lebih dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Poin yang terakhir, para pecinta Sudais TV, kaum muslimin dimanapun Anda berada, ingat bahwa ternyata ketika kita bersyukur, maka tamrohnya, buahnya, akibat syukur itu kembali pada diri kita sendiri. Kita bersyukur kembali kepada kita mengingkari kenikmatan pun kembali kepada kita. Bedanya ketika kita bersyukur, maka kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Bedanya kalau seandainya kita ingin bertambah kenikmatan itu, berkah kenikmatan itu, maka bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jawaban Allah, la azidannakum. Maka sungguh kami, kata Allah, akan menambah kenikmatan tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau seandainya kita mengingkari kenikmatan itu, maka ingat adab Allah sangat pedih. Saya tidak akan mengkasku atau membahas terlalu lebar seputar itu, insyaallah di lain waktu. Poin yang ketiga ini yang paling terakhir. Ingat bahwa bersyukur itu adalah ibadah. Bersyukur itu adalah ibadah. Min anwa'il ibadah, di antara macam ragam ibadah itu adalah bersyukur. Mana buktinya? Mana dalilnya? Kita antarkan beberapa firman Allah. Pertama di dalam surah Al-Baqarah kalau tidak salah, di ayat 152. Allah katakan, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni, ingatlah kalian kepadaku. Azkurkum, niscaya aku pun akan ingat kepada antum sekalian. Washkuruli wala takfurun. Washkuruli yang dimaksud adalah bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian mengingkari kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wajhul istidlal yang disampaikan, yang dijadikan dasar pendalilan ya akan mestinya kita bersyukur, lafaz yang jelas, yang musarrah, washkuruli ya. Lalu kemudian di ayat berikutnya, di surat yang berbeda, di surat masih Al-Baqarah, di ayat 172 kalau tidak salah, Allah Tabaraka wa Ta'ala tegas menyampaikan terkait kepada siapa kita bersyukur ya. Allah berfirman yang tegas, ya ayyuhalladzina amanu qulu, makanlah oleh kalian minat thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ya. Di ayat itu ada bahasa washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah kalau seandainya kalian hanya kepada Allah beribadah. Nah, dari dua ayat ini barangkali yang kata kuncinya bersyukur itu adalah ibadah. Jadi jangan main-main dengan bersyukur ya. Maka konsekuensinya kalau bersyukur itu ibadah, pastikan pertama hadirkan niat yang ikhlas, lalu kemudian ikuti bagaimana bimbingan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua syarat pokok dalam ibadah terkait dengan syukur itu. Ikhlasun niyyah lillahi wahdah wa muttaba'atu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin, sudah CV dimanapun Anda berada, barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya, mengantar aktivitas antum, ya, kesibukan antum, yang kadang-kadang kesibukan dunia ini melalaikan kita dari mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barangkali dengan asbab ya, tayangan yang singkat ini sekedar mengingatkan kembali memutolaah materi tentang syukur. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan anugerah kepada kita sekalian
untuk mudah mensyukuri kenikmatan, pun juga Allah tidak memberikan beban karena kita mencari kenikmatan dari Allah tabaraka wa taala rabbul alamin. Aqulu qawla hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa aqu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.